mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Munir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Dan di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tentu seperti biasa kita doakan juga ya untuk perusahaan di mana Anda bekerja ini. Semoga Allah berkahi perusahaan ini sehingga pemiliknya, karyawannya dan semua saja yang terkait dengan perusahaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muliakan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Di dalam hadis Sahih Muslim, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ngasih ceramah ginilah, lagi ngasih pelajaran, tiba-tiba ada wong deso keso yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang desa itu nanya kepada beliau, matas sa'ah, kapan kiamat? Matas sa'ah, kapan kiamat? Ketika ditanya kapan kiamat itu, Nabi terus melanjutkan tausiahnya atau pelajarannya sampai selesai. Begitu sudah selesai, Nabi bertanya tadi siapa yang nanya itu?
Saya ya Rasulullah. Orang tadi ngomong gitu. Orang itu nanya kapan kiamat, oleh Nabi balik ditanya. Jadi kadang tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab. Jadi Nabi balik nanya, ma'adatta laha, apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu loh? Apa yang telah kamu persiapkan? Maka kemudian orang itu mengatakan cinta. Jadi dia mengatakan apa? Cinta. Tentu maksudnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda kepada laki-laki itu, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Di riwayat yang lain, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Ini hadisnya ada di Bukhari juga ya. Maka terus kemudian sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an sebagai rawi hadis itu, beliau berkata, tidak ada hal yang paling membuat saya bahagia pada hari itu selain dari sabda Nabi, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu berarti membuat saya berkesempatan nanti di akhirat ya, bisa bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau itu, tapi saya berkesempatan bisa bersama dengan beliau-beliau itu karena saya mencintai beliau semuanya. Jadi itu namanya al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Makanya Imam Syafi'i dalam satu makolahnya mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Saya ini mencintai orang-orang yang soleh, walaupun saya tidak termasuk orang yang soleh. Kenapa? Karena besar harapan saya nanti saya dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh itu. Nah, kembali pada cinta tadi. Tentu semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini termasuk yang nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Di antara tiketnya apa tadi? Cinta. Namun cinta itu tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Saya ulang ya. Cinta itu Masya Allah. Turun gimana turun? Bisa salam. Ya, Insya Allah. Gimana turun? Alhamdulillah sehat. Tapi cinta itu tidak cukup hanya dikatakan, tapi harus apa tadi? Dibuktikan. Karena kalau cuman ngomong tok, itu namanya cinta gombal, cinta dusta, cinta palsu. Bahkan orang-orang Jawa Timur nyebutnya itu gombal mukio. Nah. Orang kalau cintanya nggak dibuktikan berarti apa tadi? Gombal, palsu, dusta. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus membuktikan cinta itu. Pertanyaannya, nah, bagaimana caranya kita membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata para ulama, ini paling tidak saja ya, paling tidak, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati shalawati alaihi.
dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Ada satu makalah yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Otomatis orang kalau mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Dulu yang sudah tua tahu ini, kalau yang masih muda belum tahu mungkin. Yang Gen Z belum tahu. Gen Alpha sama Gen Z kayaknya nggak tahu ini. Kalau yang Gen Tuir ada lirik bunyinya gini dulu itu. Mau makan ingat kamu itu ya. Mau tidur ingat kamu. Tahu nggak itu? Pak Osman udah tua atau belum? Pak Mugi udah jelas itu. Ya dulu itu ada lirik lagu gitu, mau makan ingat kamu gitu, mau tidur ingat kamu gitu. Sinten Pak artisnya Pak? Oh, Ijo Trisawati. Bukan, Dina Mariana kayaknya itu. Saya lupa, alhamdulillah lupa. Pokoknya intinya kalau kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, harusnya ringan lisan dan hati kita untuk menyebut beliau. Kenapa? Karena konsekuensi cinta akan sering menyebut dan mengingat. Man ahabba syai'an kasura dzikru. Dan bersalawat ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi bersalawat ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Izin minum dulu nggih, mumpung masih hangat ini. Gelasnya kok kemudian kewedit mana? Enggak boleh ditawar tapi itu ya. Begitu ya. Asli tawar itu. Oh dong. Alhamdulillah tawar. Gak usah dikasih gula, Pak Mugi sudah manis. Oh, lanjut. Jadi singkat kata, singkat cerita, bersalawat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh hambanya dan Allah sendiri melakukan. Allah suruh hambanya salat, Allah tidak salat. Allah suruh hambanya berbuat kebaikan, dan semua perintah itu untuk hambanya Allah tidak melakukan. Tapi salawat Allah tidak hanya memerintahkan, tapi Allah melakukan. Berarti salawat ini pawanting, bukan cuma penting, pawanting. Sampai-sampai kemudian Allah menyertakan para malaikatnya untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini kita harus pahami ya, bahwa bersolawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan permintaan Nabi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, rumusnya apa? Siapa yang mengamalkannya yang untung dia. Karena kalau kemudian Allah yang memerintahkan, kemudian kita mengamalkannya, keuntungannya pasti untuk yang mengamalkan itu. Dan menarik,
Di hadis-hadis tentang sholawat, nanti bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang sholawat ada itu. Nanti bisa dicek ya. Dari hadis pertama sampai hadis terakhir di bab itu, tidak ada satupun, sependek yang saya baca ya, tidak ada satupun keutamaan sholawat yang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada keutamaan sholawat seluruhnya untuk kita yang membacanya. Nanti bisa dicek nanti. Ini penting untuk disampaikan untuk menepis anggapan yang keliru dari sebagian orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja minta didoakan. Padahal bersalawat itu bukan permintaan Nabi, bersalawat itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, prinsipnya apa? Berarti kebaikannya, manfaatnya kembali kepada yang mengamalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti dicek nanti keutamaan sholawat itu boleh dikata di semua riwayat yang ada, sependek yang saya baca tapi ya, itu seluruhnya dikembalikan kepada kita yang membaca dan tidak untuk Nabi Muhammad SAW, karena beliau sejatinya tidak butuh doa kita sejatinya. Kita yang butuh mendoakan beliau. Jadi kita tidak butuh, beliau tidak butuh kita doakan, kita yang butuh bersolawat untuk beliau, supaya manfaat solawat itu kembali kepada kita. Nanti bisa cek dalam kitab Riyadhus Shalihin, di Riyadhus Shalihin ya, di antaranya misalnya man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas dengan 10 kali solawat. Solawat itu isinya apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat, kasih sayang, ta'zim, kemuliaan, pemuliaan, maghfirah, ampunan. Jadi orang yang bersolawat sekali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat, rahmat, ta'zim, maghfirah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga ada satu riwayat yang isinya hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kama qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, jadi kalau kita semakin banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, potensial kita insya Allah dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Semoga kita termasuk yang itu. Amin. Allahumma amin. Belum lagi hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, hadisnya hadis hasan juga. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau doaku seperempatnya bersalawat kepada?" Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu." Awalnya gini, "Ya Rasulullah, berapa banyak yang mesti aku buat bersalawat kepadamu dalam doaku?" Kata Nabi, "Masyita, terserah kamu." Seperempat bagus kata Nabi, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau bahasa kita ya, separuh ya Rasulullah, bagus kata Nabi, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. 2/3 ya Rasulullah, bagus kata Nabi, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau seluruhnya ya Rasulullah, jadi doa saya seluruhnya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan, kalau begitu kata Nabi, ini ada beberapa riwayat saya gabung ya di antara ukamakal. Idzan, kalau begitu, tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi. Wa yukfahammuk, dan kesedihanmu akan dicukupkan. Wa yughfaru laka dzambuk, ada wa yughfaru dzambuk, dan dosamu akan diampuni. Hajat dipenuhi,
kesedihan dicukupkan, tidak cukup, tidak sedih lagi maksudnya, diselesai, dikasih solusi oleh Allah. Yang ketiga apa tadi? Dosa diampuni. Itu pertanyaan Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan bagaimana kalau doa saya kalau saya nggak salah itu konteksnya salat malam itu. Oh, di malam itu saya tidak berdoa kecuali bersalawat kepadamu saja ya Rasulullah. Jawaban Nabi begitu tadi. Hajatmu akan dipenuhi, kesedihanmu dicukupkan, dan dosamu diampuni. Au kama qala. Makanya kalau kita lagi sumpek sedih, baik kesedihan yang ada sebabnya atau yang tidak ada sebabnya, perbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok masih sumpek kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kok masih sumpek kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah kita jawab jawabannya. Kenapa? Karena tidak mungkin janji Rasulullah keliru. Yang mungkin keliru itu siapa? Kita. Berarti kalau tidak kunjung ada solusi, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah itu aja jawabannya. Karena tentang sholawat ini jelas keutamaannya. Biasanya orang nanya, sholawat yang mana Ustaz? Saya sering bilang jawaban simpelnya yang tanpa perdebatan ya, yaitu sholawat yang paling pendek itu sholawatnya malaikat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Nah, ada lagi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma, ini saya nggak mau debat soal Sayyidina atau tidak Sayyidina ya. Saya termasuk bermadzhab Syafi'i, saya pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat paling baik, paling bagus lah misalnya. Itu sholawat Ibrahimiyah, lengkap. Itu diantaranya. Lanjut. Terus kemudian saya teringat cerita kakek saya, Allah yarham. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Ini saya ceritakan lagi biar Anda tambah mantap aja. Kakek saya, Allah yarham, itu satu saat kedatangan tamu. Tamunya ini bawa orang gila, ditanya. Bawa orang gila. Bah, manggilnya kan orang kampung manggilnya Pak Abah gitu. Bah, ini ada orang gila, Bah. Doakan, Bah, semoga sembuh. Maka kata kakek saya, udah taruh di situ. Kakek saya itu ada musola, rumahnya ada musola. Kalau ada orang minta didoakan, taruh di musola gitu aja. Malam itu kakek saya tidak tidur. Sholawat semalam suntuk. Qadarullah orang itu sembuh. Saya tahu sembuhnya karena itu bapaknya teman saya, teman-teman saya SD. Sembuh, qadarullah sembuh. Kakek saya cerita sama saya, Allah yarham. Ngerti nggak tak wacana opo? Boten Buya, saya manggil Buya. Boten Buya. Iku sewengi-wengi semalam-malam saya bacakan sholawat. Saya minta sama Allah semalaman saya bacakan sholawat. Hadis tadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kalau kita semalaman baca sholawat itu, udah jaminan dari Nabi. Dalam hadis itu hadis hasan ya. Hajat dipenuhi, dosa diampuni, kesedihan dicukupkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang itu ada beberapa versi riwayat, tapi intinya itu, isinya itu intinya. 3 itu keutamaannya itu. Allahu Akbar. Jadi itu ya, bersolawat sebagai bukti kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya. Banyak itu berapa Ustadz? Kata para ulama, banyak itu berapa? Kemarin saya sebut 300. Jadi sebanyak-banyaknya itu, banyak itu berapa tadi? Kata para ulama disebut banyak itu 300 kata para ulama. Ada yang nyebut 70, tapi ada pendapat yang nyebut 700. 300.
Allahu Akbar. Pun lanjut. Itu yang pertama. Bukti kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW harus memperbanyak bersolawat untuk beliau. Kemudian yang kedua, nggak cukup hanya dengan bersolawat, tapi harus dengan ittiba. Ittiba. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran, ayatnya ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi di sini tidak hanya melulu masalah ibadah, tapi di masalah akidah juga masalah akhlak karimah, termasuk kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara umum Nabi itu kan teladan untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang bagus. Bagi siapa? Bagi siapapun yang dia berharap akan ridho Allah atau cinta Allah atau perjumpaan dengan Allah dan berharap pahala di hari akhirat nanti dan banyak menyebut Allah. Jadi kalau panjenengan, saya, kita semua orientasinya perjumpaan dengan Allah, orientasinya kehidupan yang bahagia di akhirat nanti, dan memang dasarnya senang berzikir kepada Allah, maka pasti kita akan menjadikan teladan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teladan kita itu manusia, Nabi kita Muhammad SAW itu manusia. Walaupun beliau adalah manusia yang dimuliakan dengan wahyu, tapi beliau manusia, sehingga kita ini kan juga manusia. Maka manusia mengikuti manusia itu mudah insya Allah. Maka kalau diantara kita mengatakan saya tidak bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berat bagi saya mengikuti. Kalau menyamai tidak mungkin ya. Kalau mengikuti kan harusnya mungkin kita mengikuti manusia kok. Nah ini kok ada orang ngomong saya merasa tidak sanggup mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pertanyaan besarnya adalah jangan-jangan kita bukan lagi manusia. Jangan-jangan. Ya jangan-jangan. Karena harusnya kalau kita ini manusia tidak sulit mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti loh ya, bukan menyamai. Kalau menyamai kita nggak bisa. Tapi kalau mengikuti harusnya bisa, walaupun semampu kita tentunya. Tadi saya katakan tidak hanya dalam masalah ibadah, tapi masalah akidah, akhlak karimah, keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana. Nanti kalau pulang ke rumah, bayangkan bagaimana dulu kalau Rasulullah Muhammad SAW ketemu dengan istrinya, bayangkan coba. Bayangkan. Jenengan bayangkan dulu kalau Rasulullah ketemu istrinya gimana kira-kira. Anda nggak akan punya bayangan kalau nggak ngaji tentang sirah ini. Izin minum dulu lagi. Ini memang ukuran petinju ini. Alhamdulillah. Saya ulang ya. Bayangkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu sama istrinya tidak hanya menyayangi istrinya tapi memuliakan istrinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh. Dalam satu riwayat bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak sholat malam. Itu Nabi izin pada Siti Aisyah radhiyallahu anha mau sholat malam.
ya Humaira atau Aish, ya Aish atau ya Humaira, aku akan sholat malam. Di dalam hukum Islam, seorang laki-laki kalau mau sholat malam tidak wajib izin kepada istrinya. Kalau istri wajib izin, tapi kalau suami nggak wajib izin. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin. Berarti apa ini? Nabi sedang tidak pakai pendekatan hukum. Nabi pakai pendekatan al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia. Berarti Nabi ini tidak hanya menyayangi istrinya, tapi juga memuliakan istrinya. Ada ikram, memuliakan istrinya. Buktinya pas mau sholat malam, lagi berdua dengan istrinya, Nabi izin. Berarti Nabi ngeregani sing wedok. Nabi itu menghargai istrinya gitu loh, mengorangkan istrinya. Kan berapa banyak suami itu sing gak patek iso ngergani sing wedok itu loh. Nggak terlalu bisa menghargai istrinya, bahkan istrinya itu nggak diorangkan. Kayak barang ngono ae, nggak diperhitungkan perasaan istrinya itu. Itu tidak dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi izin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Coba istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Itu nanti bisa Anda cek dalam beberapa riwayat yang lain. Dengan Sofia radhiyallahu anha juga begitu. Kalau beliau curhat didengerin oleh Nabi, sampai selesai curhatnya terus dikasih solusi. Kalau mau naik onta, kalau nggak ada kursi, kalau ada Nabi tidak pakai kursi, tapi pakai pahanya Nabi diinjak udah naik ke atas onta itu. Istrinya mau, karena Sofia radhiyallahu anha itu orangnya pendek beliau. Kalau mau naik onta butuh kursi. Kalau ada Nabi Muhammad SAW, kursinya adalah pahanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau. Dan ini catatan penting bagi yang sudah beristri atau yang belum beristri. Di antara kunci kehangatan hubungan suami istri supaya terus hangat hingga waktu yang lama adalah ikram, muliakan istri. Kalau kita memuliakan istri, tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakannya, itu hubungan suami istri itu akan lebih lama menghangatnya itu. Kan ada suami istri itu semakin lama itu semakin seperti saudara. Akhirnya kok dulur tenanan akhirnya. Tidak selayaknya suami istri, malah kayak dulur tenanan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita ikram kepada istri kita. Sehingga selamanya kita akan akan sebagai suami istri yang hangat hubungannya. Bahkan akan bisa jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Lek gak percaya lakonono dhewe. Ikram pada istri, nggih, ikram sama istri. Jadi istri jangan hanya disayangi tapi dimuliakan istri. Betul ya, itu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita memuliakan istri, insya Allah di samping berpahala mengikuti sunnah Nabi tadi SAW, kita juga akan mendapatkan kehangatan hubungan suami istri itu cukup lama nantinya. Itu seperti itu. Kenapa kok hubungan suami istri itu menjadi membiasa? Itu ya gara-gara tidak ada ikram itu, tidak ada memuliakan istri itu. Tapi kalau kita mengikram istri, memuliakan istri, insya Allah kehangatan hubungan suami istri itu akan terus berlanjut lebih lama, insya Allah. Karena saya ulang tadi, ada beberapa orang gara-gara nggak ada ikram, standar sayangnya lama-lama kayak dulur dewi. Dan teman-teman betul-betul kayak saudara akhirnya. Ya sebagaimana saudara ngono iku wis ngono-ngono iku. Ngono-ngono iku apa? Nanti yang jomblo nanti bayangna yang aneh-aneh. Pokoknya gitu ya, intinya gitu ya. Itu seperti itu. Itu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti ya? Itu diantaranya. Ikram pada muslim, pada istri maksud saya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah, coba bayangkan dulu Nabi kalau ketemu sama putrinya bagaimana, kalau ketemu sama cucunya bagaimana. Bayangkan, coba bayangkan. Nabi itu sama ke anaknya, ke putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha dan putri-putri yang lainnya,
itu Nabi tidak hanya menyayangi putri beliau, tapi juga menghormati putri beliau. Dalam sirah itu dicatat, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW, putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha datang, itu yang berdiri nyambut putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Terus dicium putrinya sambil berkata, perkataan ini oleh sebagian para ulama didhaifkan. Tapi oleh para penulis sirah tetap dicatat. Kenapa? Karena dalam masalah sirah, para ulama masalah hadis dalam masalah sirah itu para ulama tidak terlalu ketat dalam takhrij hadis. Sehingga dikatakan dalam riwayat itu Nabi bersabda, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, dia mesti sungkem sama saya, saya bapaknya, saya lebih tua dari dia. Itu tidak terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi itu justru kalau ada putrinya yang datang, Nabi yang berdiri menghormati putrinya. Nanti putrinya lebih hormat lagi. Coba, putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya, tapi juga menghormatinya. Bayangkan, putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Coba bayangkan. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya sayang kepada putrinya, tapi juga menghormati putrinya. Putrinya nanti lebih hormat lagi sama beliau. Kecucunya juga begitu. Tapi kalau kita bahas panjang ini sudah hampir maghrib. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita bermakmum kepada seseorang yang ketika bangun dari rukuk mengayunkan tangan, kadang sambil benerin baju, apakah makmum harus mufaroqah karena imam tidak diam sejenak, atau khususan saja tidurnya tumanina? Terima kasih. Ya. Dalam madhab Syafi'i sependek yang saya pelajari, kalau sampai ada seseorang yang sholat ketika i'tidal menggerak-gerakkan tangan yang itu gerakan yang tidak diperlukan dan tidak masuk dalam hajat dan tidak masuk dalam gerakan yang disyariatkan dalam sholat, gerakan yang banyak, hitungan banyak itu 3 atau lebih, maka itu sudah batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti makmum sepatutnya mufaroqah, munfarid. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Contoh banyak gerak itu gini misalnya, contoh banyak gerak. Jadi misalnya ketika i'tidal itu imam atau seseorang itu dia gini, Sami'allahu liman hamidah, atau Sami'allahu liman hamidah. Banyak gerak macam-macam. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau batal sepatutnya lah, kecuali ada hajat ya. Hajat misalnya celananya melorot, itu namanya ada hajat. Beda bab kalau ada hajat. Kan ada orang kadang celananya melorot dibenerin, kalau itu apa, itu ada hajat namanya. Kalau nggak ada hajat, maka itu pun harus bertahap, tidak langsung. Itu harus ada tahapan-tahapannya. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau saya berpendapat itu termasuk batal. Kalau batal, maka makmum sebenarnya wajib munfarid atau mufaroqah, tidak mengikuti imam. Karena jamaah itu sah. Rumusnya gini, apa yang sah untuk imam, sah pula untuk makmum. Jadi kalau imamnya saja nggak sah, berarti untuk makmum juga tidak sah. Saya belum pernah baca pendapat yang meringankan. Mungkin ada ya, saya kurang tahu. Kalau sujud saya masih punya pendapat yang masih meringankan. Kalau sujud kan ada orang itu kadang sujudnya itu nggak bener. Mungkin Anda pernah ikut di belakang imam yang kakinya diangkat. Kakinya itu nggak nempel, kan kalau sujud itu 7 anggota tubuh nempel ya. Imam ini enggak, saya pernah langsung di masjid itu, sholat di masjid itu. Imamnya masjid itu. Bacaannya bagus, pas sujud kakinya itu diangkat, nggak nempel ke lantai itu. Itu kalau versi Imam Nawawi batal itu, nggak sah sholatnya itu, versi Imam Nawawi. Kaul yang mu'tamad sebenarnya itu dalam mazhab Syafi'i, tapi saya terpaksa saat itu pakai kaulnya Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i masih sah itu, masih sah.
Itu. Kayak Fatihah misalnya. Fatihah itu kalau pendapat yang paling ketat, orang yang Fatihahnya berantakan nggak sah sholatnya itu. Jadi imam maksudnya ya, bukan untuk dia, untuk jadi imam itu nggak sah sebenarnya. Makmum itu nggak boleh bermakmum pada imam yang sholatnya berantakan. Sebenarnya. Wah, akhirnya, tapi karena ada kaul yang masih meringankan, di Fathul Muin itu ada kaul yang meringankan, asal kita masih bisa pahami Fatihah, masih sah sholatnya. Ya wis, saya pakai kaul yang ringan itu. Kalau yang ini saya kok belum pernah temukan kaul yang meringankan. Yang ini yang ini ya. Saya belum bukan tidak ada, belum tahu saya. Nanti kalau ada kaul yang meringankan saya mungkin saya tidak akan mufaroqah. Nah, saya pribadi pun makanya gini, saya pribadi itu kadang kalau masbuk ya. Kalau masbuk mau bermakmum kepada seseorang itu, saya lihat betul itu kondisi imam ini, apakah dia patut untuk saya pilih jadi imam atau tidak. Nah, makanya kalau saya merasa tidak srek, saya mending sholat sendiri daripada saya bermakmum pada orang yang saya tidak srek. Contoh misalnya, saya suatu saat pas lagi di mall ya ketika itu mau sholat maghrib, ada jamaah saat itu ngimami beberapa orang. Dia ini pakai kaos, terus celananya ketat. Udah gitu, pas dia sujud itu celananya ketarik ke bawah, kaosnya ketarik ke atas kan, merek sempaknya kebaca itu. Iya, mereknya. Waduh, kata saya, ini kan auratnya terbuka ini. Dan tidak segera ditutup, dia lama sujudnya kan. Kecuali dia sujud sebentar terus juga ditutup gitu, terbuka, oke. Tapi ini kan lama dia. Dan itu berulang-ulang. Akhirnya terpaksa saya tidak jamaah ikut dia. Saya bentuk jamaah sendiri, setelah dia salam kita sholat sendiri jamaah. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga diantaranya kalau sujudnya nggak bener. Kalau saya harus pilih imam, saya pilih imam yang lain aja. Atau saya nggak bermakmum sama dia. Kalau saya masbuk gitu. Nah, termasuk beberapa orang yang gerakannya terlalu banyak tadi itu. Karena dalam Islam itu, dalam sholat itu termasuk pembatal sholat adalah banyak gerak di luar kemaslahatan sholat ya. Tapi kalau karena untuk kemaslahatan sholat, banyak gerak itu tidak apa-apa. Kayak contoh tadi, celana melorot, itu pun sebaiknya bertahap. Terus kemudian yang kedua, mematikan HP. Anda jamaah, tiba-tiba HP-nya bunyi, ringtone-nya dangdut koplo, ganggu jamaah yang lain. Daripada ganggu terpaksa dimatikan. Banyak gerak nggak apa-apa. Itu untuk kemaslahatan sholat namanya. Kalau tadi itu untuk kemaslahatan apa? Tidak ada kemaslahatan apa-apa selain dari kebiasaan buruk. Yang saya nggak setuju lagi itu ada beberapa orang itu kalau sholat itu Sami Allahu liman hamidah. Kini, iya itu nyata dan itu nggak 1-2 saya temui itu. Di samping saya kadang begitu itu. Ya Allah, ini pakai dalil mana toh ini? Sami Allahu liman hamidah. Terus ini, tak ini. Iya, ya itu yang saya termasuk nggak setuju. Itu hati-hati itu. Makanya kurikulum utama dalam sholat itu kita harus paham syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan yang dapat membatalkan sholat. Itu kita harus paham itu. Paling tidak mengenai sunnah-sunnah sholat kita tinggalkan, tidak ada masalah. Termasuk hal yang dimakruhkan dalam sholat atau yang mubah dalam sholat itu nggak terlalu penting. Makanya kalau Anda baca tafsir menegakkan sholat itu pengertiannya mengerti syarat rukunnya. Termasuk hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Adi. Nggih monggo Adi. Misalkan kita tahu nih kalau orang tersebut sholatnya begitu. Nggih. Apakah kita Anda mundur gantian sama saya dari situ? Kayak blok aja. Nah, makanya tertibnya. Kalau Anda merasa ada yang begitu, sampaikan kepada DKM. Ya, bilang ke Pak Wawan lah misalnya. Atau ke Pak Mugi misalnya. Oh ya, pokoknya tolong imam dipilih aja Pak. Jadi jangan sembarangan orang jadi imam karena takutnya nanti menanggung makmum yang begitu banyak. Itu seperti itu. Jadi usahakan imam itu dijadwal atau ditentukan lah. Jadi ada imam tetap, Senin siapa saja yang jadi imam, Rabu siapa jadi imam itu. Tapi memang orang-orang yang memang terbukti sholatnya benar gitu maksudnya. Kalau mengenai perkara-perkara yang khilafiyah, apakah sujudnya begini itu oke lah, itu khilafiyah. Tapi yang penting kan yang pokok 7 anggota nempel misalnya gitu. Mengenai apakah pecinya begini ataukah begini, oke lah, itu masih ada diskusi misalnya. Tapi yang terpenting itu adalah imam itu dipilih. Ngaten nggih Pak nggih, Pak Mugi nggih. Saya sakit ngaten. Kalau bisa, monggo Pak, sing sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali ke Al-Ahzab 56. Nggih. Di situ kan Allah dan malaikat Bersalawat. kepada Nabi. Selanjutnya, wahai orang yang beriman, Bersalawatlah. bersalawatlah kamu pada Nabi. Selanjutnya. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah boleh kita bersalawat? Di situ kan tidak disebutkan Nabi Muhammad kan kepada Nabi. Terus Pak. Yang pertama pertanyaannya, apakah boleh kita bersalawat contohnya kepada Nabi Ibrahim misalnya? Iya. Ya. Terus pertanyaan yang keduanya, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu itu termasuk kewajiban atau Bagus. Sampun? Kalau wajib, kalau kita itu meninggalkan tidak bersalawat berarti kan dosa. Sampun. Nggih. Saya jawab. Yang pertama, boleh nggak kita bersalawat untuk nabi yang lain? Boleh. Jawabannya boleh. Nah, kata nabi di situ pakai al, Pak. Al itu al ta'rif, berarti itu nabi tertentu, Pak. Nabi siapa maksud dalam ayat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat itu kata nabinya ada alnya, ada al an-nabi. Sallu alaihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ada al. Kalau dalam bahasa Arab, al di situ al ta'rif. Berarti itu nabi tertentu. Nah, nabi tertentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Namun boleh, Pak, kita untuk nabi yang lain seperti misalnya Allahumma sholli ala Nabi Adam, tidak ada masalah, silakan aja. Cuman yang berhadis sholawati itu sebenarnya cuma dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya cuma dua itu saja sebenarnya ya. Tapi saya bilang dalam ayat ini ada al ta'rifnya. Jadi nabi yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak untuk nabi yang lain boleh, tidak ada masalah. Namun sependek yang saya baca, yang berhak disolawati itu cuma dua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Satu dulu Bang, satu dulu. Yang kedua, perintahnya itu apa Ustaz? Perintah sini al aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah di sini adalah wajib. Berarti kalau tidak bersolawat berdosa. Iya, karena orang yang nggak solawat pasti nggak sholat berarti dia, Pak. Orang yang nggak bersolawat pasti nggak sholat. Maka dalam madhab Syafi'i, tasyahud itu sampai dengan solawat. Dalam madhab Syafi'i. Berarti kalau ada orang yang tidak bersolawat berarti dia tidak sholat. Walaupun nanti madhab yang lain mengatakan tidak wajib sampai solawat, tapi dalam madhab Syafi'i sampai solawat. Itu yang dipahami dalam madhab Syafi'i. Terus yang kedua, termasuk orang yang pelit adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat kepada Nabi, dan pelit itu haram. Berarti lawannya wajib tidak pelit. Berarti kalau disebut nama Nabi kita Muhammad SAW, kita wajib bersolawat. Makanya kalau jenengan tidak bersolawat untuk nama Nabi, untuk Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebut, satu berarti pelit. Yang kedua, kalau kata malaikat Jibril, rugi banget. Rugi banget orang yang sebut namamu wahai Nabi dan dia tidak bersalawat kepadamu. Makanya kalau ada ustadz atau Anda dengar ceramah atau apapun yang Anda dengar menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita bersalawat untuk beliau. Minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terserah Anda yang penting bersalawat untuk beliau. Kalau dulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kalau sebagian kita mungkin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting bersolawat, perintahnya umum itu. Nah, ngeten nggih Pak nggih? Wallahu alam. Bisa jadi pengertian dosa itu kalau dia enggak bersolawat berarti dia enggak sholat Pak, gitu aja. Atau ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak bersolawat, itu kan pelit juga itu. Dan pelit itu haram. Tidak boleh. Sehingga wajib kita tidak pelit, berarti wajib kita bersolawat ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pengecualian nanti. Orang boleh tidak bersolawat untuk Nabi ketika nama Nabi disebut pada saat diantaranya sedang membaca Al-Quran. Orang sedang sholat, sedang baca Al-Quran, kalau sebut nama Nabi Muhammad SAW tidak wajib menjawab dengan sholawat, walaupun boleh. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah.
Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.